Sejujurnya dari dulu ditanyain cita-citamu tuh apa, aku selalu menjawab, aku tuh pingin jadi aktor. Oh wow. Aku pingin menjadi seperti Reza Rahadian. Pernah dihujat? Dihujat pernah. Oh ya, ini Pernah. tentang apa? Karena aku memerankan sebagai karyawan BUMN, makanya ketika aku ngonten coret flag itu berangkat dari rasa sakit yang pernah berangkat dari rasa sakit atau dari curhatan teman-teman, itu kayaknya selalu deket dan makin banyak cerita, makin banyak orang yang tersakiti ataupun aku merasa ada rasa sakit atau rasa kecewaan, itu bisa aku kontenin. Ternyata ya, cocok kamu masuk dunia entertainment nih ternyata nih. Amin. Next stepnya apa? Udah mulai ada yang nawarin belum? Atau jangan-jangan udah nih bentar lagi mau promo film nih ke iTalk nih? Kebetulan lagi ada web series juga. Kita sama Jadi apa? Acting karakternya seperti apa? Karakternya sebagai orang suami muda yang kaya tapi dia pura-pura miskin di depan istrinya. Oh, gitu aku pikir menjadi budak korporat atau cowok red flag tapi ini red flag juga sih ya. Ya, tapi sisi baiknya lebih banyak lah. Oke, baik. Oh, menarik sekali. Jadi sebenarnya kan kamu cerita alasan kamu juga pindah tuh adalah karena pengen di dunia entertainment. Betul. Ya. Jadi pelan-pelan tuh tercapai ini. Sebenarnya end game-nya apa? Kevin mau jadi apa? Apakah ingin terus di depan layar kah? Atau justru membuat ini semua karena one day kamu pengen bikin suatu usaha yang memang mengelola ini? Sejujurnya dari dulu ditanyain cita-citamu tuh apa, aku selalu menjawab, aku tuh pingin jadi aktor. Oh wow. Aku pengen menjadi seperti Reza Rahadian. Dari dulu selalu kayak gitu sih. Nah, cuman gimana caranya, dan emang dulu selama di Jogja emang udah ikut produksi film, jadi supporting dan akhirnya memang memutuskan ke Jakarta untuk bisa syuting film yang lebih luas lagi. Dan memang goalsnya pingin di dunia perfilman sih sebenarnya. Tapi kan kamu kan sama ini kan dikenal sebagai konten kreator yang ngeselin ya dengan point of view red flag itu misalnya. Kamu khawatir gak bahwa nanti kamu akan sulit nih misalnya, orang akan lihat kamu tuh bawahnya tuh pengen ketawa terus gitu loh. Pengen dihibur terus, sementara Reza kan banyak banget role-role-nya tuh yang deep, yang serius. Tentunya pasti akan sulit, bahkan sedangkan sekarang di kontenku aku juga memerankan beberapa karakter yang cukup 180 derajat berbeda. Kayak aku meranin sebagai cowok green flag. Tapi orang-orang juga kayak, "Di lu nggak cocok bang," gitu. Tapi karena semakin orang merasa bilang nggak cocok, oke berarti aku harus riset lebih banyak lagi, dan memang nggak boleh sama kayak red flag. Jadi lebih belajar aja sih. Nah, ngomongin mengenai proses pembelajaran sebagai seorang konten kreator, kan emang saat ini kayaknya semua orang tuh they wanna be content creator. Mereka mencari niche-nya. Untung Kevin sudah menemukan ya yang emang point of view cowok red flag itu udah kamu banget gitu loh. Semua content creator tuh pasti punya spesifiknya masing-masing. Tapi bagaimana caranya sih Kevin untuk bisa menemukan gaya yang pas banget itu? Misalnya kamu cowok green flag ternyata kan it doesn't work. Kamu masih coba terus. Kamu pernah berapa kali tuh mencoba-coba peran, mencoba-coba point of view, mencoba-coba karakter. Dan kalau seandainya responnya nggak sesuai yang kamu inginkan, itu gimana kamu menanggapinya tuh? Ternyata sepi komentar atau malah dihujat atau malah pernah dihujat? Dihujat pernah. Oh ya, ini pernah. Tentang apa? Karena aku memerankan sebagai karyawan BUMN dan memang orang jadi menyelidiki sebenarnya aku tuh kerja di BUMN beneran apa enggak, sampai cari ke LinkedIn, cari CV-ku dan sebagainya, mengulik nih siapa sih Kevin ini kok berani-beraninya. Kamu bikin aja tuh akun di LinkedIn, kamu bikin seorang Kevin tapi namanya lain, kerja di BUMN mana gitu ya. Waduh, Lanyard tuh beli di mana sih ngomong-ngomong? Itu tuh sebenarnya waktu itu properti untuk kita syuting brand saat itu. Oh. Jadi karena masih aku simpan, jadi ya udahlah sekalian. Tapi fotonya pakai foto siapa? Itu aku kartunya pakai kartu, jadi ada kartu mainan namanya kartu Yu-Gi-Oh gitu, flash sih sebenarnya. Jadi emang aku nggak kasih fotoku sendiri, foto flash Yu-Gi-Oh itu. Kadang-kadang tuh pengen lihat ads cuma dikasih lihat cuma dikit aja. Nah balik ke pertanyaan aku, pernah nggak kamu ya dalam proses pembelajaran kamu itu gimana sih caranya kamu menanggapi ketika konten yang kamu bikin itu, dan ini juga bisa buat para insertisan yang pengen jadi konten kreator, kalau ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi, sepi engagement misalnya, atau ya malah dikritik gitu, gimana cara kamu belajar dari situ?
sebenarnya juga pengalaman pengalaman pribadi dan pengalaman juga dari partner-partnerku Vira Femi dalam konten. Sebenarnya ketika kita mau konten itu alangkah baiknya cari yang deket sama diri kita. Kadang orang mikir, enak juga ya jadi food vlogger, kita makan gratis, makan enak, malah kita dibayar. Akhirnya kita mencoba jadi food vlogger padahal dia nggak suka makan pedas, nggak bisa makan banyak, cuman mereka lihat enaknya makan gratis dibayar, udah that's it, itu aja. Sedangkan ketika kita ngonten yang deket sama diri kita, entah dari pengalaman pribadi, entah dari apa jagonya kita, hobinya kita, itu malah kita bisa lebih punya value, punya ilmu, punya pengetahuan untuk kita kontenin sebenarnya. Makanya orang jadi ngerasa real banget gitu ya. Betul, makanya ketika aku ngonten cowok red flag itu berangkat dari rasa sakit yang pernah berangkat dari rasa sakit atau dari curhatan teman-teman, itu kayaknya selalu deket, dan makin banyak cerita, makin banyak orang yang tersakiti ataupun aku merasa ada rasa sakit atau rasa kecewaan, itu bisa aku kontenin gitu, dengan tidak menyinggung yang lainnya gitu sih. Dan pernah juga ya ada yang kesinggung juga kan ya? Pernah. Nah, ngomongin mengenai viewers ya, awal mulanya kamu mulai viewersnya berapa? Followersnya berapa? Likesnya berapa? Dan kapan tuh? Kan biasanya kan ada tuh kita usaha, terus nanti tiba-tiba bikin konten ini mulai naik gitu. Boleh cerita dong perjalanannya? Dulu tuh waktu awal di TikTok mungkin ya, kalau Instagram dulu memang awal-awal emang ratusan aja sih. Bukan ratusan ribu ya, ratusan perak. Mulai ngonten banget kan di TikTok 2020. Itu sempat awal-awal ya masih ratusan, akhirnya sempat ada video naik sampai 11.000 followersnya. Viewsnya juga 50.000 tuh udah kayak, wih, ini nih artis nih. Tapi akhirnya stuck. Terus sempat kerja juga di agensi, kerja ngonten itu stuck di 50.000 saat itu di TikToknya. Akhirnya nggak lanjut lagi, baru-baru ini sih, maksudnya waktu yang aku tadi ngamen tadi akhirnya naik sampai 100.000, tapi karena aku nggak berani lagi karena nggak sesuai, stuck lagi. Akhirnya pas POV ini akhirnya langsung sekarang TikToknya di 300.000 dan Instagramnya 100.000. Yeay. Gitu. Video yang paling banyak mendapatkan views yang mana? Itu ada aku meranin sebagai cowok BUMN yang kehilangan lanyardnya. Jadi karyawan yang dia selalu bangga banget sama lanyardnya, dan ketika dilepas dia sesak nafas. Udah, premisnya hanya itu aja. Nah itu naik di TikTok dan Instagram tuh hampir 20-an juta sekian lah. Wow, nah boleh kasih tips dong kepada para Insertizen yang mungkin mereka lagi stuck nih, mereka mau jadi content creator kayak kamu juga nih. Nyoba-nyoba, kan tadi kan yang satu kan adalah cari sesuatu yang dekat dengan kita, yang kita kuasai kan, yang memang kita banget gitu. Terus apalagi nih kira-kira? Kan kamu udah nyoba terus sampai akhirnya bisa naik, itu ada trik-trik lagi nggak? Lebih ke jangan pernah takut untuk ngepost aja sih. Kadang kita mikirin konsepnya terlalu banyak sehingga kita kayak kehambat untuk kita postingnya atau uploadnya. Jadi apapun yang kamu punya di dalam kepalamu, selama itu tidak menyakiti orang-orang, selama kamu happy, udah coba dulu aja, upload dulu aja gitu. Karena kita nggak tahu video itu kapan naiknya. Cuman kalau memang sudah ditakdirkan naik, pasti ya sudah bakalan naik. Iya, apalagi gitu. kan sekarang kan juga bisa algoritmanya kan. Kita juga sama-sama nggak tahu. Kita nggak pernah tahu kan ya. Zaman dulu kan memang secara kronologi kan. Sekarang bisa tiba-tiba yang postingan kita berapa bulan yang lalu bisa muncul. Bisa naik lagi. Jadi tips dari Kevin adalah itu ya. Jangan pernah ragu atau takut untuk posting ya. Gitu. Apakah punya tim sendiri juga merupakan salah satu hal yang wajib untuk seorang budding content creator? Mungkin kalau sebenarnya sih enggak harus, karena dulu waktu awal-awal konten juga nggak punya tim, dan pas naik konten red flag ini pun juga belum punya tim yang gimana-gimana. Timku cuma Vira sama Femi, mereka sebagai videografer, mereka tim kreatifku. Jadi barusan yang video kita tonton tuh salah satu suaranya itu Vira atau Femi? Iya. Jadi memang masih mereka aja, tapi sekarang karena puji Tuhan ada aja pekerjaannya, baru punya tim yang emang solid, yang emang cukup, adalah orangnya. Ada berapa tuh tim kamu tuh biasanya? Tiba-tiba 17 gitu, ngomongin jiper lah kita semua. Sebenarnya sekarang gabungan sama, jadi aku tuh bikin ala-ala ya community, manajemen talent lah. Cie. Kita tuh ada 5, Cailah. Cailah. Pengusaha sih, pengusaha.
Ada 5 orang talent sebenarnya. Terus ada 2 manajer, ada 1 kreatif, 1 editor. Total 9 orangan. Banyak ini. Gitu. Udah punya 5 talentnya. Ada 5 talentnya, itu termasuk aku juga. Oke, nah talent termasuk kamu Femi. Aku, Vira, Femi, ada 2 orang lagi. Nah, untuk Gitu. yang 2 orang lagi atau Femi dan Vira misalnya, kamu juga involve nggak ngasih input? Oh iya. Guys, kayaknya lo bikin konten ini. Sekarang kan juga banyak banget yang lagi viral kan yang happening di luar sana tuh dibikin lagi tuh konten turunannya. Seperti waktu Coldplay kemarin misalnya, itu kan juga cowok red flag tuh. Betul. Kamu sendiri bikin nggak atau kamu minta tim kamu atau yang under management kamu untuk bikin? Kalau yang exact trend sebenarnya jarang sih kita ngikutin. Tapi ketika ada kasus atau ada tren, biasanya kita gimana caranya tren itu masuk ke konten daily kita. Nah, aku juga baru bikin yang cowok selingkuh itu juga berangkat dari rame-ramenya waktu itu adalah kasus yang cowok selingkuh sama teman kantornya. Akhirnya ini oke banget nih kalau dijadiin premis cerita. Akhirnya jadilah karakterku sekarang. Berangkat dari bukan tren sih ya, waktu itu sempat perbincangan cukup besar di sosial media gitu. Oke, jadi memang risetnya tuh mesti kencang juga ya. Iya. Nah, berapa lama biasanya kamu untuk membuat suatu konten? Ada target gak? Karena kan sekarang jatuhnya udah ada manajemennya juga kan. Ada target gak sehari mesti produksi berapa konten misalnya? Sebenarnya lebih ke target untuk ketika kita kerja sama-sama brand aja sih, itu ya sudah terjadwalkan memang. Tapi kalau untuk yang daily konten, memang seketemu idenya aja, semutnya aja sekarang. Kalau lagi gitu. mentok gimana? Ada nggak momen-momen di mana aduh lagi nggak ada ide nih atau gue lagi males banget nih sama social media? Kebetulan kita tuh jadi kayak punya bank ide gitu sih. Jadi memang kalau mentok, ya beda pasti, ya pengusaha ya. pasti ada mentoknya. Cuman karena sudah punya list-list idenya, kadang kita tinggal ketika udah nggak ada ide baru, yaudah pakai list yang lama. Cuman kita kembanginnya seperti apa ya? Kita ngebadanin ceritanya seperti apa kayak gitu sih. Dan saat ini kan memang banyak sekali ya konten kreator, influencer yang bahkan juga berapa kali juga collab di kamu. Kamu bikin kayak semacam arisan nggak? Atau contohnya artis-artis kan ada arisan cendol gitu kan ya. Semuanya kan konten kreator tuh. Kamu bikin nggak kayak suatu perkumpulan dengan mereka terus siapa paling ngumpul tuh pada punya idenya masing-masing. Jadi ngeteknya berkali-kali gitu. Iya, karena sekarang aku juga sering ketemu sama teman-teman konten creator, teman-teman pemain film juga. Jadi kayak sebenarnya nggak yang community banget sih, cuman memang jadi kayak teman main aja. Kadang kita pas lagi pada nongkrong samperin, kalau misalnya lagi kosong atau lagi diem-dieman, daripada diem-dieman kita ngonten aja gitu-gitu sih. Mana mungkin diem-dieman. Dari semua konten yang kamu pernah bikin ya kolaborasi, yang paling berkesan apa? Aku ngeliat sama Ariel Tatum tuh kayaknya sampai sampai yang behind the scene-nya juga tayang juga tuh. Cerita dong. Itu emang so far sih memang yang paling berkesan banget Ariel Tatum, karena Ariel Tatum adalah aktor yang aku memang suka banget dari zaman dia FTV. Jadi dulu suka nontonin dia di SCTV. Itu gimana tuh rasanya dulu nonton di layar? Nonton di layar. Itu benar-benar starstruck, Kak. Berarti kayak benar-benar pas ketemu itu benar-benar kayak ini Ariel Tatum beneran. Soalnya pas aku ngeliat tayangan kamu, wah dia ini banget nih kayaknya. Grogi banget gitu. Grogi banget, bahkan pas kita lagi mau take aja kayak ngeblank. Terus Kak Arielnya tiba-tiba megang tanganku, Kevin kamu bisa, ayo kita angkat. Oh my god, itu idenya dia. Ariel Tatum bener the best. Dia bener-bener yang kayak alah, kamu sengaja aja grogi biar dipegang tangannya Ariel Tatum. Ngaku loh. Enggak sih Kak. Tapi bener-bener sangat, Ariel Tatum sangat mengayomi banget gitu-gitu sih kayak aduh. Selain Ariel Tatum, terus sama Sheila Dara juga udah Sheila ya. Dara juga. Siapa lagi yang kamu pengen banget wishlist kamu bisa kolaborasi bareng? Reza Radian sih. Beberapa kali ketemu cuman emang ya udah saya say hello salaman doang, tapi serius belum bener nggak yang ngobrol gimana kayak starstruck juga di ceritanya banget, nih. iya. Kalau Bubu publicist nih, kalau seandainya mau bikin konten, kira-kira kontennya dengan Reza mau apa nih? Karena Kak Reza juga ada beberapa peran yang dia sebagai suami red flag gitu. Kayaknya pingin diadu ke red flag-an sama. Aduh ke red flag-an itu keren, belum ada tuh. Kita tunggu ya nanti begitu postingan adu ke red flag-annya. Kevin, aku bisa ngerasain kamu tuh enjoy banget ya di dunia ini yang emang kamu merantau di sini menjadi konten kreator.
jadi pengusaha juga, ya kan, manage content creator lainnya, dan juga udah mulai nih menjadi aktor. Tapi kalau seandainya takdir berkata lain dan kamu harus bekerja di luar dunia entertainment, kira-kira bakal jadi apa? Kayaknya pengen pengusaha aja, bikin tempat makan resto. Baru kepikiran itu aja. Resto apa? Resto apa kira-kira? Resto, pingin bikin kayak modelnya kayak pecel lelean gitu, cuman memang Tuh kan yang udah kepikiran kan sama cuman dia? memang yang agak gede lah, agak yang sedikit mewah lah. Gitu, Pecel lele Pecel lele eksklusif yang makannya mesti pakai sendok sama garpu ya, sama pisau gitu ya makannya. Repot Pengen sekali. gitu. Oke, siapa tahu ya, why not ya, kan udah Iya. mulai ke arah sana kan, maksudnya cita-cita kamu tercapai, siapa tahu ya suatu saat nanti bisa tercapai juga tuh Amin, resto. semoga. Kalau untuk urusan cinta bagaimana Kevin saat ini? Waduh, cinta. Puji Tuhan sudah ada pasangan. Cielah. Pernahkah dia muncul di salah satu konten-konten kamu atau di stories misalnya? Story pernah, kebetulan tadi yang kontenku di bioskop itu sama pacarku. Dia jadi orang di belakangnya. Kayak gitu sih. Tado, aku tanya, pacar kamu dari dunia ini juga, konten kreator juga? Kebetulan kita kenal di agensi dulu. Ya ampun, dibawa kabur juga Dibawa kabur. dari agensinya. Kebetulan Bedol juga Desa. sebagai manajer kami. Oh, jadi udah lama dong hubungannya. Sebenarnya baru kok, baru. Oh, jadi kerja bareng dulu, terus Kerja kemudian bareng, terus kayak aduh cinlok. cinlok. Gimana rasanya tuh kalau pacar adalah manajer ya, potongannya makin gede atau makin kecil tuh? Waduh, potongannya ya begitulah. Uang dia, uang saya, uang dia. Wah, itu udah ke arah pernikahan tuh. Waduh. Sepertinya ya. Oke, sebelum itu silakan Kevin, kamu kocok kartu ini. Oke. Terus kamu boleh ambil kartu satu dulu, terus kamu baca dan kamu jawab. Set. Oke. Silakan dibaca. Waduh. Kalau bisa bilang satu hal ke mantanmu sekarang, kamu bakal bilang apa? Oke. Lalu ini mantan konten yang mana dulu nih? Supaya kita bisa visualisasi. Mungkin mantan yang terakhir kali ya, mantan yang akhirnya ngebuat aku punya banyak ide di konten-kontenku sekarang. Karena itu cukup yang bikin apa ya? Ya, yang bikin apa sih namanya? Terinspirasi lah. Termotivasi untuk gue harus sukses nih, gue harus nunjukin ke dia. Iya. Apa yang akan kamu katakan kepada dia? Beb, coba bayangkan kamera itu nih, kamera ini adalah dia. Oke. Ini sekarang Kevin green flag lagi ngomong ke mantan pacarnya nih, silahkan. Cuman mau bilang terima kasih karena apa yang sudah pernah dilalui bersama, cielah. Itu akhirnya ngebuat aku sampai di posisi ini, dan apa ya, kayak masa lalu walaupun rasa sakit atau rasa happy semuanya yang sudah pernah terjadi itu akhirnya menjadi suatu apa ya, batu loncatan, suatu ide atau premis-premis yang akhirnya aku bisa kembangkan untuk kontenku sekarang gitu. Kalau nggak pernah ada rasa sakit, nggak pernah ada rasa kekecewaan saat itu, ya mungkin nggak sampai seperti sekarang sih. Gitu apalagi aja. Nyesel kan lo? Waduh, enggak lah. Gue lagi nunggu twist itu, nyesel kan lo? Oke, kayaknya Kevin udah mulai tegang nih dengan kartu ini. Boleh deh satu lagi ya? Iya nih, tiba-tiba ini. Coba satu lagi. Ini kayaknya jadi ngocoknya lebih yang agak nyantai bisa nggak? Yang agak nyantai? Bisa, tergantung keberuntungan kamu. Hal apa yang paling kamu sesali dari hubungan terakhirmu? Waduh. Apa sih? Hal yang paling kamu sesali? Sebenarnya bukan penyesalan banget sih, kayak suatu pembelajaran aja. Mungkin terlalu percaya dan memberikan 100% kepercayaan dan memberikan 100% kebahagiaan ke pasangan. Ntar dulu, bintangnya apa ini? Leo. Leo. Gitu. Mengangguk-angguk paham ya. Jadi udah mau ulang tahun dong sebentar lagi? Sudah ulang tahun. Happy birthday Kevin. Thank you. Semoga di umur barunya ini semua cita-cita kamu tercapai. Amin. Dan next time datang lagi ke studionya iTalk
kita akan wawancara sebagai aktor. Amin. Ya. Promo film tiba-tiba. Promo film, amin. Thank you so much. Jangan lupa untuk follow Instagramnya dan TikToknya, dan kita akan bertemu lagi di iTalk berikutnya. Insert Design. Thank you so much for watching. Bye bye.